Sosok pembalap rally yang satu ini tidak perlu diragukan lagi akan prestasi yang telah diraihnya. Dibesarkan dari keluarga pereli, membuat rally menjadi bagian penting dari dirinya. 8 kali juara nasional, di tahun 2006, Asia Pacific Rally Championship, bahkan World Rally Championship telah dicapainya. Selain di dunia rally, sosok ini juga berprestasi di cabang speed off-road. Dia pun sangat memperhatikan perkembangan cabang drifting. Oleh karena itu, Rifat didaulat menjadi koordinator Komisi Drift IMI. Masih banyak sekali prestasi lainnya yang ingin saya ketahui dari sosok legend yang satu ini. Dan dedikasi luar biasa yang bisa kita serap ilmu dan prinsipnya untuk kita aplikasikan di bidang profesi apapun. Inilah Behind the Wheels bersama Rifat Sungkar. Mas Rifat Sungkar, luar biasa. Hai. Gue nih mau nanya nih, ini mobil rally ini Xpander AP4. Iya. Kenapa? Apa nama Xpander AP4 artinya apa? Sekitar 4 tahun yang lalu lah ya, gue punya konsep gimana caranya ngedeketin rally kepada generasi zaman sekarang. Nah, ketika kita ngelihat balik gitu ya, kan di industri rally itu mobilnya itu adalah production car yang pada saat itu isinya Evo sama Subaru. Ya. Tapi habis itu udah berhenti nih Evo sama Subaru. Akhirnya gue pikir-pikir gimana ya, ini harus ada ide rada gila dikit. Gue harus pakai mobil yang common people, ngedeketin sama keluarga Indonesia, dan kita harus bangun mobil itu supaya kalau gue pakai mobilnya, ini jadi kayak hero gitu loh, mobil hero. Dan ternyata Mitsubishi, karena gue kontrak sama Mitsubishi, gue lihat, wah Xpander aja gue pakai. Emang itu ide rada gila sih sebetulnya, nggak masuk akal. Cuman pas ini mobil datang, gue banyak ngobrol-ngobrol sama mekanik gue, pas ditimbang diukur mirip sama Evo 10. Oh begitu. Jadilah gue berpikir, ya udah kita do something deh gitu. Buka buku masuk kelas apa ya? Ini kan mobil keluarga, bukan mobil sport itu ya. Ada risetnya dulu dong. Ada, dan risetnya sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Gue tektokan ke New Zealand, sama Australia, sama Jepang gitu tentang ini. Terus habis itu comes out with ideas, aerodinamiknya kita konsepin dulu. Terus habis itu performance segala macam pakai apa. Ternyata ada kelas baru pada saat itu namanya AP4. AP4 itu adalah Asia Pacific 4-wheel drive. Khusus di Asia Pasifik? Iya, jadi mobil ini memang dikhususkan untuk berkompetisi di Asia Pasifik. Nah, Asia Pacific 4-wheel drive itu adalah kopian dari mobil WRC 2. Namanya R5. Jadi ini mobil mesinnya 1600 cc, turbo, 4-wheel drive, sequential gearbox, long stroke suspension. Jadi ini udah super expander sih sebetulnya. Jadi bener-bener semuanya dirubah. Bener-bener 350. 350. Ya, standarnya expander 104. Oke, jadi ya 3 kalinya ya. Iya, 3,5 kali. kurang lebih lah. Itu makan waktu berapa lama buat rubah? Dari mulai mobilnya direncanakan sampai jadi tuh 2 tahun lah kurang lebih. Karena honestly speaking, all the engineering dibikin di New Zealand. Ini mobil dikirim ke New Zealand waktu itu untuk konstruksi. Tapi untuk assembling, untuk aplikasi semua sampai kita dapetin data yang kita butuhin, itu kombinasi di New Zealand dan di Jakarta, di Indonesia. Teknisinya semua di New Zealand atau Enggak, di Indonesia kita juga? Benar-benar ini adalah project kolaborasi antara New Zealand sama Indonesia. Rally Art New Zealand sama Mitsubishi Indonesia. Jadi kita banyak banget punya ilmu baru gara-gara mobil ini. Nah, secara performance sendiri kalau pakai Xpander ini dibandingkan mobil-mobil yang memang untuk rally sebelumnya, itu gimana? Jadi ini mobil udah pernah bertanding di Indonesia 2 kali. Yang pertama itu pesertanya kurang lebih 80-an, yang kedua pesertanya 100. Dua-duanya dia juara 1. Jadi ya, kalau ditanya performance-nya ya super happy sama performance-nya. Yang paling super happy lagi adalah kalau dia lagi lihat di track balap, kelihatannya mobil ini nggak mungkin jadi mobil balap gitu. Cuman ya gue nunjukin gimana juga bisa bikin happy sponsor,
Kalau Expander menang hari Minggu, hari Senin ada yang beli. Oke. Iya kan? Gitu. Terus sempet pikir, aduh, pas tengah jalan kan butuh waktu lama tuh, hampir 2 tahun. Ada nyesel nggak? Aduh, kayaknya ini terlalu susah nih, nyesel nih kayaknya milih Expander. Kenapa projectnya ini gitu, udah tengah jalan juga. Gue nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa sebetulnya. Memang semua orang kan kalau ngeliat tuh nggak pernah kelihatan backstage-nya ya. Kita lah, kerjaan kita, kehidupan kita lah. Kelihatannya yang bagus-bagus semua tuh depan front stage aja. Ya kayak panggung depan semuanya bagus, lightingnya bagus. Tapi backstage kan berantakan, bambu-bambu, kayu-kayu segala macam kan. Emang waktu mobil ini dibikin, pas mobilnya dikirim ke New Zealand, ini mobil kan hanya ada di Indonesia. Iya. Pas dikirim ke New Zealand, kita memang udah lengkapi dengan semua data, foto perbandingan dengan Pajero gitu dan lain-lain. Pas mobilnya datang, sekitar 2 bulan dikerjain di sana, orang New Zealand telepon. Dia bilang, Rifat, are you joking katanya? Lu nggak salah nih, mobil udah segede mau gini. Ini mobil segede gini, terus kita mau bikinnya jadi mobil balap. Terus saya bilang sama dia, gue udah tahu ini mission impossible dari awal. Tapi ada satu hal yang mesti lu tahu, Mitsubishi naik lagi interest perusahaannya gara-gara penjual mobil nih. Emang mobil ini jual berapa banyak katanya? Ya di tahun pertama hampir 50.000 unit lah. Kaget lah dia. Di Indonesia. 50.000 unit di Indonesia. Orang New Zealand kaget. Yang bener aja, ini mobil sendiri apa sih Indonesia katanya? Enggak, mobilnya doang. Oh jadi ini project penting banget. Gue bilang penting banget. Penting. Karena kita harus tunjukin mobil buatan Indonesia, teknologi Indonesia. Tapi lu bisa punya prestasi standarnya internasional. Lalu dari interior sendiri, banyak sekali dong untuk rubah dari Expander jadi mobil rally. Itu apa aja tuh yang ya intinya adalah lu harus diet. Diet. Harus keluarin semua beban interior. Turun berapa nih? Lucunya beratnya itu hampir sama standarnya. Oh gitu. Karena semua barang itu keluar, tapi kan besi masuk. Iya. Roll bar masuk. Bracket semuanya besi. Terus mobilnya 2-wheel drive jadi 4-wheel drive, kan ada gardan tambahan. Jadi beratnya balik lagi ke 1.300. Oh, tapi performa tetap bagus. Ya, itu rada beda ya. Beda. Oke. Nah, jadi mesin udah ada perubahan. Di interior juga ada perubahan. Kaki-kaki semua berubah. Jadi sebenarnya ini udah benar-benar siap rally dan benar-benar a whole new breed. Iya, kalau orang bilang ini yang Mitsubishi apanya? Nah di EV4 itu sudah ada peraturan bahwa mesin sama bodi itu harus sama satu merek. Jadi mesin basicnya adalah 4B11 dari 2000 cc jadi 1600 tapi full racing engine. Kemudian gearbox sama gardan itu sudah homologasi EV4. Jadi semua mobil itu sama gearbox sama gardannya. Terus kakinya juga tergantung lebar bodinya seberapa. Jadi ya kalau ditanya sih emang ini full Mitsubishi racing car. Full. Sempet nyesel nggak ini untuk dijadikan mobil rally? Justru ini mobil yang paling gue banggakan selama ini. Malah jadi yang paling karena ini bener-bener malam hari lagi tidur cuman ngayal. Apa yang bisa bikin sesuatu yang beda? Dan jadilah ini. Nah, dari semua nih, eksterior, interior, mesin, suspensi, semua udah robah. Ada yang masih berasa kurang dan masih ada yang pengen ditambahin lagi nggak? Pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Kayak punya mobil klasik nih, selalu ada perbaikan dan selalu ada penambahan ya. Gue sih honestly banyak banget belajar sama mobil ini karena teknologinya semuanya baru. Tapi kalau ditanya apalagi yang perlu disempurnain, mungkin untungnya karena gue adalah brand ambassador Mitsubishi, setiap kali feedback yang gue bisa kasih adalah feedback yang positif untuk pengembangan mobil Mitsubishi berikutnya. Ya kalau ditanya titik apa yang perlu di improve gitu. Kayak ini sebetulnya mobil ini waktu dibikin tuh adalah jembatan antara Expander sama Expander Cross. Oke. Ya. Jadi waktu itu kan gapnya jauh waktunya. Di tengah-tengah mau diisi apa? Diisilah EV4, diperkenalkan bla 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 sebagai inspirasi dari Expander Cross. Jadi itu saling mengisi. Jadi kalau tanya apa yang mau diimprove, bukti dari mobil ini menjadi produk biasa yaitu Expander Cross. Oke, luar biasa. Nah, gue mau tahu sedikit mengenai dunia balap lu nih ya. Boleh. Kan? Lu kan udah berapa? Kurang lebih 14 tahun ya? Iya, 24 tahun. 24 tahun. Waduh, 24 tahun udah di dunia balap. Nah, itu gue nggak nanya gimana mulainya deh. Iyalah. Tapi gimana maintainnya tuh bisa begitu lama? Benar, bagus. Gue selalu bilang sama junior-junior gue punya trik. Triknya adalah 3K. Kemauan, komitmen, sama konsistensi. Kemauan, komitmen, konsistensi. Kalau lo mau, lo harus komit. Kalau lo komit, lo harus konsisten. Iya.
pasti akan ada orang yang lebih jago, lebih cakep, lebih punya banyak duit, lebih banyak fasilitas, lebih keep up sama teknologi, bla 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 bla. Jadi sebenarnya kita itu harus bisa ngikutin zaman. Kayak sekarang angkatan gue udah nggak ada pembalap sama sekali. Tapi zaman sekarang gimana sih cara komunikasi sama generasi yang lebih muda? Mereka udah nggak baca koran. Lu berprestasi ada di koran nggak ada artinya, nggak ada yang baca gitu. Jadi sejak tahun 2006 gue udah mulai bikin publication online. Nah, online publication itu adalah tujuannya untuk menurunkan fans gue dari yang udah keep up sama gue umurnya, dari dulu, jadi rada di bawah. Karena gimana pun juga, kesalahan yang paling besar terjadi adalah ketika kita makin tua, seleranya ikut makin tua, marketnya makin tua. Padahal kita waktu gede, nama kita gede kan di umur muda. Betul. Jadi lu harus maintain umur muda kan. Penggemar-penggemar muda. Iya. Nah makanya kalau sekarang nih ya, gue keluarin mobil Expander tahun 2020-21 juga bentuknya masih begini. Iya. Artinya kan penggemar mobil ini kan anak sekarang, bukan orang zaman dulu. Betul. Jadi orang zaman dulu malah nggak tahu Expander. Nggak tahu mobil itu baru. apa. Iya, jadi lu harus drive through the wave gitu ya. Jadi wave-nya lu harus ikutin. Ngikutin jadi selera kaula muda sekarang. Bener, nah, persis banget. Nah, maintain selama ini 20 tahun lebih, itu kan perlu biaya yang nggak sedikit. Apalagi hobi dan olahraga otomotif nih, balapan, ya spare part mahal, semua mahal. Minta ampun. Nah, itu gimana? Sumbernya bagaimana? Cara memutarnya gimana itu? Pertanyaannya sih bagus banget sih. Dan itu selalu jadi motivasi hidup gua karena dari dulu semua orang bilang pembalap tuh nggak ada masa depannya. Iya. Kecuali lu anak orang kaya banget. Iya. Baru lu ada masa depannya. Bagaimana cara mendapatkan 1M dari balapan? Lu harus mulai 2M, sisanya 1, katanya gitu. Jadi sebagai orang yang memang hidup di dunia ini, gue percaya semua karir tuh pasti ada sukses story-nya. Iya. Jadi lu nggak bisa jadi orang juara aja, karena juara tuh hilang sama waktu. Iya. Lu bisa jadi juara beneran, atau lu bisa jadi people's champion. Iya. Ya kan? Juara di hati orang. Betul. Yang gue maintain selama ini juara di hati orang. Ya tentunya gue juga bisa nyetir beneran sih gitu. Tapi untuk jadi juara di hati orang, lu harus selalu keep up sama apa yang mereka mau gitu loh. Lu harus jadi entertainer. Lu harus jadi orang yang selalu berada di posisi bisa diandalkan sama mereka. Yang lovable lah ya. Nah, baru gue mau yang terakhir dan paling bawah adalah lu harus dicintai sama orang, harus lovable. Makin tinggi, marketnya makin nggak ada. Iya. Iya kan? Kalau lu stay low, lu akan maintain orang banyak gitu loh. Menjadi fans tuh untuk ngedorong lu buat maju. Nah, 2013 kan lu sempet dalam tanda kutip udah nggak mau balapan lagi tuh 2013. Lalu turun gunung lagi nih di 2017. Apa nih yang buat lu berpikir untuk mau balapan lagi di 2017? Oke, ini wawancara lu bagus juga karena ini hal gue nggak pernah cerita. Gue menikah 2010. Iya. Gue nggak punya anak 3 tahun. Oke. 2013 pertengahan istri gue hamil akhirnya. Oke. Gue berjanji kalau sampai umur 5 tahun anak gue akan ada deket dia. Karena selama waktu gue berkarir ke luar negeri, 1 tahun rekor gue naik pesawat 91 kali. Buset, Ya, berarti itu rekor gue tuh. setiap tiga hari dong ya, setiap 3-4 hari naik Itu pesawat. cerita benar 91 kali. 91 kali dalam setahun. Jadi gue nggak ada di situ. 350 hari, 91 hari terbang. Iya, terbang. Betul. Itu rekor gue yang paling luar biasa. Jadi gue berpikir gue udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk punya anak. Anak gue lahir 2014 Januari, pas musim yang baru kan, gue bilang gue stop untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup gue. Iya. Tetapi gue tetap balapan di Indonesia, bukan rally, tapi speed off-road. Karena gue ngelihat working hour-nya gampang, deket kan, kalau di luar kota doang kan deket, paling di Serang lah, di Semarang, ya deket-deket lah. Iya. 3 hari kerja aman lah gitu. Kalau luar negeri nggak bisa 10 hari minimal. Gitu ya. Jadi seorang Rifat Sungkar nih bisa mengorbankan dalam tanda kutip dunia balapnya demi keluarga. Luar biasa. Itu sisi lain ya dari seorang pembalap ya. Kan ini tujuan wawancara ini kan. Udah 2 aja pertanyaan yang gue nggak pernah tanya seumur-umur. Nah, ada sebelum balap lu ada kebiasaan unik gak? Ngapain dulu? Kalau pemain bola tuh ada yang pegang-pegang tiang dulu, kalau goalkeeper gitu kan. Kalau gue sih ada kebiasaan gini. apa nih? Basically buat gue dia bukan mobil, tapi partner gue.
Oke. Jadi sebelum balapan pun gue tuh udah punya pawangnya nih, namanya Pak Budi di sini. Dari hari pertama gue balapan sampai sekarang dia mekanik gue. Oke, dari tahun berapa tuh berarti? 97. 97 sampai sekarang. Wah, oke. 25 tahun berarti ya. 25 24. tahun. 24. Betul. Nah, jadi Pak Budi itu udah selalu tahu ritual gue maunya apa gitu. Dan gue selalu kalau gue nggak ada deket-deket di mobil, dia selalu yang ini udah checklistnya udah tahu semua checklistnya. Jadi tadinya gue selalu harus taruh mata di sini dan selalu menunggu. Tapi begitu lu menjadi professional driver, lama-lama lu bisa mendelegasikan ini ke orang kan. Gitu. Yang penting setupnya bla 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 bla. Kalau mau balapan gue testing. Pas testing gue udah punya di otak gue harus settingnya ini, ntar dia setupin terus. Nah, iya. Itu kan udah ada tuh teknisi kepercayaan dari dulu. Nah, kalau untuk dari skill sendiri itu sebenarnya siapa yang ngajarin bisa sampai seperti ini tuh? Apa ada gurunya? Yang paling berkontribusi besar terhadap skill gue adalah nyokap. Nyokap? Jadi bokap gue tuh bukan pembalap. Oke. Jadi semua orang tahu bahwa Helmy Sungkar tuh pembalap, bukan. Oh gitu? Bokap gue tuh lah promotor balap. Oh. Kalau waktu dia jadi pembalap, dia jadi navigator. Oke. Tapi nyokap gue itu pembalap. Oh gitu? Driver. Oke. Jadi banyak yang diajarin awalnya dari nyokap gue. Terus karena gue adalah anaknya Pak Helmy pada saat itu, gue tuh punya akses untuk ikut ke om boleh ikut nggak om gitu kan, ada teman-teman bokap gue kan yang punya mobil canggih kan, gue duduk di samping dia, gue duduk gitu. Jadi siapa dari kecil pun gue udah biasa, oh cara nyetirnya gini, gini. Jadi gue beruntung gue punya kesempatan hidup untuk ketemu sama orang-orang hebat pada saat itu sehingga membuat gue jadi begini sekarang. Iya. Nah, dari sekian banyak prestasi dan sekian lama jam terbang, udah 20 tahun lebih dan sebagainya, itu masih ada ambisi mau dapetin apa lagi di dunia balap nih, di dunia rally mau apa lagi yang belum di-achieve? Sebenarnya gue udah cukup puas sama apa yang gue punya. Tapi tentu kalau mau tanya naik hajinya balapan rally itu adalah Paris Dakar. Ya. Cuman gue juga tahu untuk rally yang seperti ini mungkin gue juga ada ngomong sama istri gue, Sisi, sama beberapa teman dekat gue, mungkin by the time paling lama 2025 gue akan for good untuk rally. Waduh, tapi masih berkontribusi di dunia rally. Oh iyalah. Mungkin for good-nya nggak for good untuk nyetir, tapi ya. untuk ngajarin pasti. Masih jadi terus mau melakukan regenerasi. Pasti. Jadi on the way to regenerasi, gue akan mempersiapkan sekolah balap, sekolah rally. Itu sekarang udah ada. Ya lagi dibikin. Jadi tujuannya adalah bikin sekolah balap untuk regenerasi baru ya di Indonesia ya. Luar biasa sekali. Nah, lalu lu kan sekarang juga di IMI nih. Iya. Nah, ini sama-sama maksudnya. Oh, sama-sama ya. Saya kan anak buah Anda, Pak. Lalu gimana di IMI ini ada apa? Kira-kira ada apa yang akan dilakukan IMI di dunia rally? Gue di IMI adalah wakil ketua umum IMI Mobility. Iya. Yaitu departemen yang ngurusin semua kegiatan di luar balap. Jadi urusannya sama CSR, lingkungan hidup, pariwisata, kemudian modifikasi, safety driving, dan mobil listrik. Karena gue tau mobil listrik kan on the way. Lu juga kan jualan lu banyak tuh mobil listrik kan. Ini kan future-nya dunia lah kata orang-orang. Tapi hal yang menjadi perhatian utama gue saat ini di IMI Mobility adalah untuk legalisasi modifikasi. Selama ini ya problem utamanya di Indonesia adalah ketika lu punya mobil, nomor sasis hilang, nomor mesin hilang, itu dianggap buang aja mobilnya. Karena udah nggak ada yang bisa diurus. Kecuali kenal sama siapa. Bener kan? Terus kalau mobil tua, mesinnya udah ganti. Mereka nanya mesin lamanya mana? Itu yang menjadi, yang gue bisa bilang itu hambatan besar negara berkembang. Karena pikirannya nggak berkembang. Negara maju udah tahu, ini mobil nggak bisa selamanya seumur hidup pakai mesin yang sama. Kalau bodi mungkin bisa dipertahanin. Tapi kalau mesin, kalau misalnya pecah, kan harus diganti. Apalagi buat balap. Apalagi untuk balap. Makanya nih gue mau cerita. Makanya kenapa mobil balap di Sentul tuh tua semua rata-rata. Karena mobil tua beli 3 biji, diambil 2 mesinnya buat spare sama bodi-bodinya. Karena kita nggak bisa beli mesin kan. Itu yang membuat kita terhambat, dunia balap Indonesia nggak bisa maju. Nah, sekarang kita ada pertanyaan dari Instagram. Pertanyaan pertama dari Chandra Darmawan. Mas Rifat, orang nggak mampu apa bisa jadi pembalap? Oke, gue cerita dikit ya tentang bagaimana kita harus mulai semua itu dari nol. Di sebuah tim balap, kita tuh punya manajemen. Gue nggak akan pernah bisa menang kalau salah satu baut roda gue nggak kencang. Ya.
Colin McRae, juara dunia rally yang sangat legendaris itu, memulai karir balapnya sebagai mekanik. Dan sebagai mekaniknya pun sebagai helper, bukan sebagai mekanik. Jadi tukang cuma ngasih kunci doang. Jadi jangan pernah putus semangat tentang gue nggak bisa jadi pembalap, nggak bisa gitu. Join menjadi salah satu bagian dari tim. Pasti suatu hari tim itu akan memberikan kesempatan lu bisa lebih atau enggak. Ada gitu. Jalannya. Iya. Ya. Dan jalannya itu bisa dimiliki sama kita kalau kita mau. Iya. Kan tadi gue bilang kan, kemauan, komitmen, konsisten. Betul. Lu mesti mau. Begitu mau lu mesti komit sama enaknya sama nggak enaknya. Dan lu mesti konsisten. Kalau lu emang punya kemampuan keras, kemauan keras, jalanin. Jadi yang pasti kita berteman dulu dengan para pembalap, komunitas balap, dan mungkin ikut-ikutan dulu jadi helper, seperti cerita tadi. Kan seperti pepatahnya bilang, kalau lu begaul sama 5 profesor, lu jadi profesor ke-6. Tapi lu kalau begaul sama 5 pemabok, lu jadi pemabok ke-6. Iya, gitu. betul. Jadi ya surrounding yourself with people that influence your life. Jadi lu akan punya motivasi pingin jadi kayak mereka. Oke, mungkin kedepannya mau jadi motivator mungkin Mas. Iya, kadang-kadang gue emang suka berbicara untuk itu. Oke, yang kedua dari Rasyata, berapa pengeluaran sekali balap? Oke, pengeluaran sekali balap itu tergantung. Kalau sprint rally itu pengeluarannya kira-kira tergantung tim ya. Tapi kalau dari tim kecil itu sekitar 15 juta sampai tim besar bisa sampai 100 juta. Oke. Supaya nggak wow pengeluarannya banyak banget ya. Kalau ditanya jadi pembalap itu harus orang kaya apa enggak? Menurut gua harus orang yang rela mengeluarkan uang. Karena sebetulnya ini balapan tuh sama perusahaan sama aja. Yang punya perusahaan pasti duitnya banyak. Tapi kan mereka juga nggak tahu di belakang tuh babak belurnya kayak apa. Tetapi kemauan kita untuk menghidupi orang di perusahaan itu kan pasti besar. Sehingga banyak orang yang bisa hidup. Sama pembalap. Timnya makin gede, makin banyak orang yang tergabung. Kalau makin banyak orang yang tergabung, makin banyak belanjaan yang mau dia beli di sekeliling. Betul. Dan berapa kamar hotel. Betul. Dan juga banyak sekali pedagang-pedagang yang bisa hidup. Jadi ya balapan ini kayak industri yang hidupin industri lain. Iya, luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya dari Arman Setiawan. Pernah nggak mau ikut kejuaraan tapi kehabisan modal? Pernah. Terus gimana? Caranya adalah gue jualan roti, gue jualan kaos, gue jualan pelek. Waduh. Iya. Dan jadi emang ada niatnya. Begitu udah babak belur kayak gitu, nabrak pohon pula mobilnya. Waduh. Jadi gue pernah di satu titik di mana gue sangat tidak senang dengan apa yang gue kerjakan. Karena orang tua gue nggak support duit, gitu. Tapi pada saat itu, kehancuran gue itu akhirnya menjadi satu pengalaman buat gue untuk berpikir beberapa tahun kemudian. Kalau gue dulu nggak pernah menghormati, menikmati, dan juga mengevaluasi kecelakaan gue yang gue harus bayar sendiri itu, mungkin gue nggak jadi orang yang lebih baik daripada hari itu. Karena everything is too easy. Betul. Bayangin lu nggak punya apa-apa, mobil nabrak pohon, depannya hancur, mesinnya pecah, gearboxnya pecah, nggak punya duit sama sekali. Tapi event besok gue harus ikut lagi. Caranya gimana? Tahu lah ya. You put yourself in the corner gitu lah, and then tiba-tiba lu jadi kreatif untuk bisa bangkit lagi. Bangkitnya mesti lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa sekali. Oke, berikutnya dari Ajirvan 17. Pak Rudi tanyain ke Bang Rifat, musuh terberat selama balapan siapa? Musuh terberat? Mungkin dari negara mana atau mungkin dari daerah mana? Kalau gini, rally sama golf tuh nggak beda. Iya. Karena kita startnya sendiri-sendiri. Musuh paling berat adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau begitu sampai kompetisi, gue selalu tahu, gue selalu seneng nggak dianggap sama orang. Karena waktu ini pengalaman 2006 gue Acacia Pacific, gue datang pertama kali ke luar negeri ke Rally New Zealand. Gue sama navigator gue Heru, gue bilang gila Her ya, kita akhirnya bisa ikut Rally New Zealand. Padahal mimpi kita dari kecil pingin nonton Rally New Zealand bukan ikut ya. Udah pas lagi briefing banget nih, gue nggak bakal lupa 2006. Oke, ada peserta dari mana aja? Oke, ada yang dari Prancis, ada yang dari Jerman, dari apa? Terus gue angkat tangan, dari Indonesia. Ah, Indonesia. Itu sebelah mananya Bali ya, katanya. Lah mati gue, waduh, boleh juga nih orang ya. Dia nggak tahu Bali cuma segede gini ya dari Indonesia. Iya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue setelah itu dapat undian, somehow undian gue bad luck. Gue dapat tempat parkir paling ujung belakang. Ini nggak tahu disusun apa enggak, pokoknya gue dapet undian, mobil gue paling belakang, warnanya putih kayak piyama. Nggak ada gitu. Tapi dari 87 mobil gue finish umum 3. Gitu. Jadi itu yang membuat gue berpikir, hey, kita tuh bisa loh. Terus di tahun berikutnya gue dikontrak sama tim Subaru pada saat itu. Terus manajer gue bilang gini, dia tuh orang Australia, gue dikontrak sama tim Singapura karena base-nya di New Zealand. Kamu
siapa nama kamu? Rifat gitu. Kamu pernah juara nasional Indonesia berapa kali? 12 kali gue bilang gitu. Oke, bagus ya. Berarti lu ikan yang gede di kolam yang kecil ya. Lu mau harga diri lu mau naik apa turun tuh kalau digituin? Iya, bingung ya. Iya kan? Lu tuh ikan yang gede tapi kolamnya kecil ya. Iya. Bangga iya, nggak bangga juga iya gitu kan. Gue bilang maksudnya apa? Iya, ini Asia Pacific Relay Championship. Lu mesti jadi ikan gede di laut. Ini all the big boys katanya. Lu kalau mau menang di sini. Ya udah akhirnya gue punya target yang nggak mungkin. Gue targetin aja semuanya, dapat akhirnya. Luar biasa. Oke, berikutnya dari Rahid Iskandar. Om Rudi, tolong tanyain ke Om Rifat, trek dan mobil paling menantang selama off-road. Apa tuh? Sama off-road sih yang paling kacau balau pengalaman hidup gue tuh di Batu Licin. Batu Licin? Iya, karena gue pernah mengalami kecelakaan yang sangat amat parah. Mungkin lu bisa browsing di Google, dia masukinnya ya Rifat Pajero terbalik gitu ya. 2010 ya? 2013. Itu mobilnya gepeng total karena gue koprol ke depan di posisi gigi 5. Jadi ya it's totally hancur. Tapi ya it's okay buat gue, yang udah lewat udah lah ya. Iya. Oke, dari Karim 0605, siapa pembalap role model Mas Rifat dan kenapa? Pembalap role model gue yaitu namanya Carlos Sainz dari dulu. Itu rally ya. Terbukti umur dia udah 50 sekian apa 60 ya? 50 sekian. Dia tuh juara dunia rally tahun 90-an. Tapi dia punya anak Carlos Sainz Junior yang ikut F1 dan dia ikut tahun lalu Paris Dakar masih juara 1. Waduh, udah umur berapa? 50 berapa gitu? 60 kalau nggak salah deh. Luar biasa. Hebat tuh orang. Betul, luar biasa sekali. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Luar biasa. Thank you. Mantap. Thank you. Sip, Mas.